Makasih udah ngingatin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi dalam pengimbasan guru belajar seri AKM atau asesmen kompetensi minimum yang langsung akan disampaikan oleh saya, Efri Devin SSIMPD dari SDIT Kelas 1 Kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah profil kami, nama, sekolah, dan alamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustazah, kalau jadi grogi ya. Biasa nervous ya. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan guru belajar seri AKM yang masih hangat-hangatnya dan digaungkan oleh Mas Menteri ya. Dan ini merupakan feedback dari kegiatan kita sebelumnya, yaitu beberapa teman kita ada yang telah selesai melaksanakan pengimbasan guru belajar seri AKM, di mana mereka sudah dinyatakan lulus, kemudian pengimbasan. Nah, seperti itu juga rangkaiannya, maka pada saat ini kami akan memberikan pengimbasan dari apa-apa saja yang telah kami dapatkan pada saat melaksanakan BIMTEK ya, dalam kata lain guru belajar seri AKM. Baik, mungkin langsung saja. Di sini kami ingin memaparkan apa saja dan bagaimana langkah-langkah dari awal sampai kepada pengimbasan yang kami lakukan saat ini. Yang pertama, tentunya kita sebagai tenaga pendidik memiliki SIM PKB atau nomor UKG masing-masing. Nah, dari nomor UKG ini kita bisa mengakses portal belajar untuk guru se-Indonesia itu di SIM PKB seperti kita ketahui. Bisa seperti ini ya. Pertama, kita akses SIM PKB maksudnya, bukan PKP. Ini kalau misalnya salah itu dibenarkan oleh Mas Google-nya ya. SIM PKB, di SIM PKB ini kita diarahkan ke portal layanan program GTK. Itu iklan teman-teman ya. Ada tahu dihiraukan. Iya, biasa. Jadi di seputaran sawah lebar itu iklan siang-siang. Jadi nggak apa-apa, jadikan background saja. Nah, ini kita pilih di portal layanan program GTK Kemendikbud. Nanti kita klik saja yang warna ungu ini, diklik. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard-nya seperti ini. Di sana ada banyak pilihan. Yang pertama itu masa pandemi COVID, kemudian pendidikan inklusif, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, yang kita pilih adalah asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita klik selengkapnya, nanti kita akan diarahkan ke bagian ini. Nah, di bagian dashboard selanjutnya itu ada beberapa macam portal atau pilihan. Namun yang kita fokus sekarang adalah di guru belajar. Di sudut kanan atas itu ada guru belajar, kemudian kita klik masuk. Nah, saat kita masuk, nanti kita akan ketemu halaman berikutnya, kurang lebih seperti ini. Tapi di bagian bergabung ini teman-teman, di bagian bergabung ini kita akan diarahkan untuk menuju grup Telegram. Jadi memang aksesnya itu enak menggunakan pakai handphone masing-masing ya. Kemudian sertifikat ini kalau misalnya kita sudah selesai melaksanakan BIMTEK, terus kalau yang ini sebenarnya karena saya telah selesai mengerjakan BIMTEK ini, maka timbul pengimbasan. Namun sebelumnya kalau sebelum selesai melaksanakan kegiatan, teman-teman nanti akan diarahkan ke pilihan-pilihan atau jadwal BIMTEK yang akan kita ikuti. Nah, kemarin pada saat di BIMTEK diimbas oleh Ustadz Permana,
Saya langsung daftar di tanggal berikutnya, di angkatan berikutnya. Beliau angkatan 3, saya angkatan 4. Nah, di angkatan 4 kemarin tanggal 19 sampai tanggal 23 begitu. Jadi tanggal 19 itu saya langsung daftar, sebelum tanggal 19 maksudnya, kemudian bikin schedule, bikin reminder di HP dan sebagainya. Nah, nanti kita akan memilih kapan kita akan melaksanakan BIMTEK ini dan kapan kita menyesuaikan dengan jadwal yang kita miliki agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang lain. Selanjutnya, nah ini tadi, kemudian ini salah satu dari BIMTEK yang akan kita ikuti. Jadi kalau tidak salah saya itu ada 5 seri kalau nggak salah ya, ada 5 sub bagian yang harus kita mulai dari awal hingga pasca program guru belajar seri AKM ini. Nanti pertama kita akan diarahkan untuk mengisi semacam kuesioner. Di kuesioner itu nanti kita akan mengerjakan sejumlah soal tertentu yang menurut kami rumit karena bahasanya banyak tidak saya kuasai karena di sana tertulis beberapa hal baru begitu ya yang belum kami pahami. Lalu setelah itu, selain hal itu, di awal kita akan diberikan informasi, lebih lanjut program AKM ini seperti apa, sehingga nanti dituntun mulai dari pra, kemudian materi pertama, materi ketiga, sampai materi kelima. Nah, begini. Kemudian ini adalah salah satu bagian dari pelevelan yang perlu kita ketahui. Untuk SD itu dibagi 3 level. Level 1 itu kelas 1-2, level 2 itu kelas 3-4, level 3 itu kelas 5-6. Level 4-5-6 ada juga, tapi untuk jenjang SMP dan SMA. Berikut. Nanti ketemu dengan teman-teman ketika sudah masuk ke portal seri AKM ini. Nah, setiap kita menyelesaikan topik, itu akan diberikan semacam pin. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 5 pin ini, itu sudah menuntaskan 5 topik. Dan biasanya itu di atas 93% BIMTEK kita sudah kita laksanakan dengan baik. Nah, terakhir itu adalah kita diberikan kesempatan di setiap topik itu mereview atau merefleksi apa yang kita temukan atau yang kita dapatkan dari topik yang barusan kita pelajari. Maka idealnya juga ketika ada hal-hal penting bisa dicatat di kertas lain mungkin untuk lebih memahamkan poin-poin apa saja yang kita dapatkan dari setiap topik. Karena di setiap topik itu berbeda-beda. Ada topik kita membahas soal, ada topik kita melihat tipe-tipe numerik itu seperti apa, kemudian literasi itu seperti apa. Karena di seri AKM ini ternyata yang difokuskan untuk penilaian itu adalah literasi dan numerasi. Dan nah pada pasca program AKM atau seri AKM ini, maka kita akan mengerjakan sejumlah soal, itu sebanyak 30 soal, dan kita diberikan kesempatan untuk mengerjakannya itu 2 kali, hanya 2 kali saja. Dan minimal untuk kelulusan, kita harus mengerjakan sebanyak 70% dari soal, artinya benar 21, harus dapat nilai minimal 70. Baru nanti kita diberikan kesempatan, diberikan reward sebuah sertifikat, begitu kan. Dan kita dianggap lulus. Kalau seandainya di kesempatan pertama tidak mencapai poin 70%, kita bisa mengulang kembali dari awal begitu. Tapi untuk diketahui, kalau bisa memang tidak di skip, kalau nggak salah ya, jangan di skip. Jadi langsung jawab. Satu soal keluar langsung dijawab, satu soal keluar langsung dijawab, begitu kan, sampai 30 soal. Dan alhamdulillah saya kemarin di kesempatan pertama itu sudah alhamdulillah lulus, benar 23 dari 30 soal, nilainya 76, dan itu sudah lulus. Nah untuk sertifikatnya, memang di sana tertulis sertifikat dan segala macam. Sertifikatnya itu biasanya 1 pekan setelah kegiatan.
Ya, nah kemarin kita tanggal 29 ya, kalau nggak salah bisa diunduh. Dan untuk mengunduhnya, kita mengerjakan sejumlah kuesioner lagi, tapi bukan kuesioner, saran pendapat begitu lah ya, tentang kayak angket begitu ya, kayak angket, isi data, kemudian menjawab setiap pertanyaan. Dan ini setelah kita, nah ini sertifikatnya, kemudian ini jumlah jam pertemuannya. Ini bukan sesuatu yang wah ya teman-teman ya, tapi sebuah kebutuhan sebagai kita pendidik di era milenial, kami pikir ya, di era sekarang digitalisasi itu sangat pesat perkembangannya, jadi kita sebagai guru swasta, saya pikir juga begitu, untuk terus bergerak mencari informasi terkait dengan passion kita sebagai dewan guru. Demikian mungkin dari Ana, dan terakhir nanti setelah kita melaksanakan BIMTEK ini, kita akan melakukan pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Demikian mungkin nanti Ana berharap ada yang bertanya sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut, atau di luar forum ini juga tidak apa-apa. Saya pikir teman-teman juga sudah banyak yang menyelesaikan, dan bagi terus saja yang belum menyelesaikan, mudah-mudahan diberikan waktu dan kesempatan untuk mengasah diri dan kemampuan bersinergi dan berbagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seperti ini. Nanya Ustaz Eprik. Oke, silakan Ustaz biasa. Ya, sampai kapan batas untuk mengikuti AKM ini? Apakah cuman beberapa gelombang saja atau sampai kapan waktunya? Terima kasih. Oh iya benar, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk kita ketahui karena kita super sibuk ya di sekolah. Jadi kalau ada kesempatan boleh daftar saat ini atau melihat kesempatan yang ada ya. Seingat anak itu batas gelombang 11. Batas gelombang 11 itu, tapi anak tidak tahu, belum tahu maksudnya pastinya sampai tanggal berapa. Tapi pengimbasan itu dibatasi batas tanggal 22 Februari begitu. Nah, jadi kepada teman-teman yang kemarin sudah lulus itu sesegera mungkin untuk pengimbasan, karena seperti bukan mentor ya, teman kita yang kemarin memberikan kesempatan, kenapa kita harus mengimbaskan, berbagi, kemudian di samping berbagi nanti ya ada semacam sertifikat secara nasional juga yang diberikan oleh dari kementerian begitu lah kan. Begitu Ustaz Ardi. Gimana Ustaz? Bisa cukup jelas ya? Cukup jelas. Tanggal 22 Februari ya berarti? Iya, pengimbasannya begitu. Ada lagi teman-teman? Belum. Iya. Kalau nggak salah 27. Oh, 27 ya? Nah, Dari Ana 1 jadi Januari sampai 27 Februari. Oh, 27. Nah, Ana tadi keliru. Duanya kayak 7 ya. Ya, saya lebih ini lagi, masih banyak waktu. Ya kan setiap 5 hari sekali kan, 5 hari sekali satu angkatan. Oh iya betul, 5 hari sekali. Tapi angkatannya benar Azza, sampai angkatan 11. Iya, kalau nggak salah ya 11, karena anak kemarin barusan angkatan 6. Oh, saya sudah angkatan Selesai 6. Selasa besok kan? Oh iya. Batas Selasa besok, berarti dari Selasa sampai 5 hari ke depan itu sudah angkatan 7. Oh iya. Yang betul. mau daftar untuk angkatan 7 itu udah bisa sekarang. Oh iya. Terima kasih Saudara Gusmi. Saya tahu Saudara Gusmi sudah daftar ya di angkatan 6. Mudah-mudahan nanti tuntas. Udah selesai, tinggal pengibasan. Oh iya, alhamdulillah sudah tuntas. Ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, selesai Ya, berarti. luar biasa Zoom hari ini ya. Di lulus ya, ada hostnya ya. Ustaz, saya tanyakan pribadi saja. Pribadi, Ya, juga kalau nggak apa-apa. misalnya ada yang kurang jelas lewat Zoom, mungkin ya, suaranya terputus-putus atau sinyal kurang bagus, boleh bertanya kepada teman-teman yang sudah lulus atau langsung bertanya ke Ustadz Epri gitu ya, yang hari ini sudah melakukan pengimbasan. Cuman Ana masih menunggu ini laporan siapa saja yang sudah lulus. Jadi teman-teman yang sudah lulus nanti yang sudah dapat sertifikat ya, kayak yang udah Ustadz Epri tunjukkan tadi. Oh, cantik banget sertifikatnya itu. Tolong dikirim ke Ana siapa-siapa aja yang sudah. Sertifikatnya itu ya, fotonya. Screenshotnya atau mungkin PDF-nya juga boleh gitu ya. Tapi akan lebih baik screenshotnya aja deh kayaknya. Yang angkatan
Tambahan kan? Pokoknya yang sudah dapat sertifikat. Angkatan 6 belum keluar Ustaz, hari Rabu misalnya. Oke, yang sudah dapat sertifikat segeralah share kan? Ya, tambahan kan? Ya, gimana Ustaz? Memang seri AKM ini kalau kami perhatikan itu kan karena dia kan mau mulai itu kan tahun depan. Jadi kayak kita kan kelas 5 tahun depan ya AKM ini. Nah, kemudian artinya kan kelas 4 sekarang dipersiapkan. Kemudian nanti kan ke depan itu kan memang AKM ini memang salah satu bentuk apa namanya? Bentuk evaluasi pembelajaran itu bukan hanya untuk siswa tapi untuk institusi juga. Jadi memang sebenarnya mau tidak mau kita itu memang betul-betul menguasai apa yang disampaikan oleh Mas Menteri melalui portal belajar seri AKM ini sebenarnya. Jadi tidak memaksa, tapi bukan menuntut juga. Memang harapannya kita semuanya ini apa namanya memahami apa yang disampaikan gitu. Jadi sebagai reward saja sebenarnya dari kementerian kan kalau kita memahami sesuatu hal yang disampaikan dari atas kan begitu ada sertifikat apa segala macam. Yang membuktikan bahwasanya kita itu oh ini sudah menguasai. Kemudian nanti imbasnya ke sekolah kita juga kan begitu. Kemudian untuk diketahui juga adalah ketika asesmen ini nanti berlangsung itu kan ada 4 macam anak-anak kita itu terbagi dalam empat macam. Yang pertama itu misalnya perlu intervensi, kemudian kategori dasar, kategori cakap, kategori mahir. Nah, kategori mahir ini kan yang paling tinggi sebenarnya kan. Anda pikir di setiap ujian atau di setiap asesmen atau bagaimanapun bentuknya, yang pertama itu pasti tidak semuanya mahir kan begitu kan. Tapi tentu beragam. Nah, harapannya adalah kenapa di kelas 5, harapannya pas di asesmen nasional kelas 6 nanti, itu siswa kita bisa kita up untuk mahir begitu. Sebenarnya untuk sekolah kita itu kan sudah sering melakukan ini. Kayak di sistem pembelajaran kelas 6 itu kan sangat luar biasa sekali kan bagaimana cara mengupgrade anak-anak kan begitu. Tapi yang kita lakukan kemarin kan masih terpantau untuk angka-angka. Nah, ini nanti kan yang dijadikan yang apa namanya itu kan sampel saja tidak semuanya. Jadi anak pikir ya itu tadi di awal ya, mudah-mudahan teman-teman bisa meluangkan waktu bisa untuk ikut. Seru juga ikut binteknya karena banyak bintek-bintek yang lain. Itu aja tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Epri Deplin ya yang sudah memberikan pengimbasan kepada kita semua. Mudah-mudahan semuanya ya yang sedang proses, mudah-mudahan lulus dengan predikat luar biasa baik ya. Boleh mungkin Ustadz Epri silahkan ditutup dulu atau closing statement 1 menit. Baik, terima kasih teman-teman, Ustaz dan Ustazah atas waktu dan kesempatannya. Saya menyampaikan ini depan teman-teman semua yang luar biasa juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami sendiri pribadi dan kita semua tentunya dan mendatangkan kebaikan di mana-mana. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah,